Ada ikan yang mati terkapar di tepi pantai. Lalu ada pria yang mengambilnya, berniat untuk menjadikannya sebagai makanan. Saat pria itu menaruh ikan ke mobilnya, dia melihat ada sesuatu yang aneh dari jauh. Kemudian dia mencoba mendekatinya. Di saat itu, dia terkejut. Ternyata yang dilihatnya itu adalah Putri Duyung yang terdampar. Dia dengan hati-hati menyentuhnya dengan tongkat kayu. Tapi, sepertinya Duyung itu udah mati karena nggak ada pergerakan. Setelah memastikan di situ nggak ada siapa-siapa, dia membawa Duyung itu dengan mobilnya ke rumah. Sesampainya di rumah, dia menaruh Duyung itu di bak mandi yang sebelumnya dikasih es batu. Berpikir mungkin bisa lebih awet dagingnya. Di malam hari, saat dia sedang minum, tiba-tiba terdengar ada suara dari kamar mandi, yang dimana di situ ada Putri Duyung yang tadi dibawa. Ketika pintu dibuka, dia melihat Putri Duyung itu bergerak. Akhirnya, dia terheran-heran sampai melongo. Duyung bangun dan melolong. Pria itu terkejut dan segera mengambil senapan. Ketika dia membuka pintu kamar mandi, tiba-tiba Putri Duyung itu menggigit kakinya. Akhirnya mereka berantem tuh di kamar mandi. Ekor Putri Duyung itu sangat kuat hingga membuat pria itu terpental. Setelah beberapa saat, pria itu berhasil mengikat Duyung itu dengan jaringnya. Saat itu, dia ingin membunuhnya dengan senapannya. Tapi, di saat dia melihat wajah Putri Duyung yang malang itu, tiba-tiba dia terdiam dan merasa kasihan. Akhirnya, dia membersihkan luka pada Putri Duyung itu dan merobek sedikit jaringnya di bagian mulutnya itu. Tak disangka, ternyata dia malah membeli daging untuk makanan. Jangan-jangan pria ini menyukai Putri Duyung. Pria itu membeli pilihan kepada Duyung, daging sapi atau kulit babi. Putri Duyung itu kemudian milih daging sapi. Dia makan dengan lahap, tapi terlihat ganas juga ya cuy. Tapi justru pria ini tersenyum melihatnya. Di kamar mandi, pria itu menaruh TV buat Putri Duyungnya ini dan nonton bareng. Nih yang ditonton sinetron pula. Kok jadi kayak orang yang kelamaan jomblo ya lihatnya? Putri Duyung yang menyeramkan ini pun gas aja lah. Yang penting cewek gitu kan? Nggak lama kemudian pria itu tertidur di kamar mandi. Duyung itu menatap tajam leher pria itu. Tuh kan, tetap aja kelihatan ganas cuy. Walaupun itu cewek. Ada suara yang tiba-tiba membangunkan Jack. Dia bangun keluar kamar mandi. Ternyata di situ ada pencuri. Tapi ketika dia melihat wajah pencuri itu, nggak disangka ternyata temannya sendiri, John namanya. Pencurian itu akhirnya gagal. Namun John mengancam untuk meminta uang. Disitulah hampir aja berantem ya. Tiba-tiba ada suara dari arah kamar mandi. Kemudian John kepo dengan suara itu. Dia pun menuju ke sumber suara. Saat itu John kaget banget cuy. Tidak pernah melihat ada Putri Duyung di kamar mandi. Plonga-plongo kan tuh. Jadinya dia berinisiatif untuk menjualnya karena ekornya ini sangat mahal. Gitu katanya. Tapi Jack nggak setuju. Karena dia berniat ingin ngembaliin Duyung itu ke laut. Gimana nih? Akhirnya ya, dijual atau dilepas kembali. Berdasarkan kesepakatan bersama, akhirnya Jack dan John ini memutuskan untuk bikin akuarium besar untuk sang Putri Duyung. Jack minta ke John kalau soal ini harus dirahasiakan. Nggak boleh ada yang tahu soal Putri Duyung ini. John pun akhirnya setuju. Putri Duyung pun akhirnya dicemplungkan ke akuarium itu. Dia berenang tuh di dalam akuarium. Di malam harinya, dia mengeluarkan 2 kg daging steak mentah dan matang. Yang mentah buat si Duyung dan yang matang buat si Jack. Si Jack ini kemudian curhat tentang masa lalunya nih. Cuy curhat ke Duyung ini. Ya, si Jack ini dulunya adalah pria yang tangguh kenal. Pernah membunuh ribuan hiu dengan tangan kosong. Tapi sayang sekali, pada suatu ketika kecelakaan terjadi. Dan tidak hanya merusak wajahnya, tapi juga merusak pernapasannya. Buat si Jack ini, benar-benar hancur hidupnya mengandalkan tabung oksigen melalui selangnya itu. Entah Putri Duyung ini ngerti apa enggak ya? Dia hanya menatap dengan tatapan yang aneh gitu. Tiba-tiba ada ketukan pintu. Siapa dia? Saat Jack membuka pintu, ada seorang wanita yang datang ke rumahnya. Wanita itu bilang, "Sayang, apakah kamu mengenaliku? Aku Putri Duyung." Jack pun tercengang. Kemudian, wanita itu nyelonong aja nih masuk ke dalam rumah Jack. Dia melepaskan jaketnya dan duduk santai di sofa. Jack baru sadar, ternyata akuarium itu kosong. Lihat wanita cantik itu. Dia sadar kalau wanita itu benar-benar Putri Duyung. Putri Duyung itu berterima kasih kepada Jack karena telah menyelamatkannya. Kemudian dia melepas selang pernapasan itu, lalu meletakkan tangannya di wajah Jack yang terluka. Lalu sesuatu keajaiban terjadi. Bekas luka Jack hilang begitu saja, berubah menjadi wajah yang tampan. Lalu Duyung itu mendekatkan wajahnya sambil menggigit bibirnya. Adegan selanjutnya nih agak kejam ya cuy. Bagi para kaum jomblo, kita lewati saja. 7 hari telah berlalu. Jack merasa lebih kuat. Putri Duyung menatapnya dengan wajah kagum. Jack merasa dia seperti bisa membunuh seekor sapi dengan satu pukulan saja. Ketika dia sedang berjalan di rumahnya,
Tiba-tiba dia melihat ada beberapa mobil datang ke rumahnya. Segera keluar untuk memeriksanya. Ternyata John membocorkan rahasia soal putri duyung itu. Mereka meminta Jack untuk menyerahkan duyung itu, lalu akan bagi hasil. Gitu katanya. Kemudian Jack meminta mereka untuk nunggu di luar. Jack masuk ke rumah. Namun tiba-tiba Jack keluar dengan senjatanya, menyuruh mereka untuk pergi. Jack menembakkan satu peluru, lalu akhirnya gerombolan orang itu pergi. Jack kemudian masuk ke rumah. Dan wanita itu ternyata udah jadi ikan lagi. Dia ngomong nih sama duyung itu, "Apakah kamu ingin pergi berpetualang? Kan kamu udah lama nih gak mencium bau laut." Jack lalu mengambil tangga, lalu manjat naik ke atas akuarium. Meraih tangannya, ingin mengajak putri duyung pergi keluar. Dan ketika duyung itu menyentuh tangan Jack, justru duyung itu menarik Jack masuk ke dalam akuarium. Di situ Jack terpesona dengan putri duyung itu. Di saat Jack ingin mencium, duyung itu tiba-tiba, lalu ditangkap. Ternyata, selama ini, Jack itu dihipnotis sama putri duyung. Semua yang dilaluinya seminggu yang lalu, itu semuanya palsu. Sebenarnya, wanita cantik itu nggak ada. Bisa dilihat, ketika Jack keluar menemui si John, luka di wajahnya masih ada kan? Ini adalah perbuatan putri duyung itu. Tujuannya, ya untuk memangsa Jack. Dan tamat. Begitulah ceritanya.